Salam saudara-saudara semua. Ini perkembangan rumah anak terang ya. Baru sekitar 40% ya. Belakang sudah tinggi. Mudah-mudahan bulan ini selesai. Atasnya tinggal buat atap bulan depan ya. Kondisi material ini belum bisa masuk material baru ya. Karena hepengnya, pulusnya masih terseok-seok ya. Tapi kalau semen sudah selamat, sudah saya beli kemarin karena katanya mau naik. Coba saya beli dengan besi ya. Itu besi yang baru datang lagi. Besi itu yang mahal kawan ya. Ini tinggal dikit lagi, tapi masih banyak kok ini. Mungkin mudah-mudahan bisa sampai hampir selesai, bukan selesai tapi hampir ya. Ini krekelnya masih kurang lagi nih karena untuk lantai belum lagi ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia tinggal segini lagi sama pasir cor, batu bata tinggal segitu ya, belum saya tambah. Semoga batu batanya juga cukup, paling sekitar 10.000 lagi gitu ya dari bentuk-bentuknya. Nah ini pasir cor, tinggal sedikit lagi ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, saya sengaja membuat iklan ini kenapa? Ya Geraha Mualaf juga di setiap dia tayang pasti dibuatnya iklan tentang pembangunan tempat dia tuh ya. Ya puji Tuhan lah mereka masih land clearing ya. Saya sudah mulai berdiri ya, sekalipun 1/10-nya. Tetapi ya disinilah kesatuan hati baik orang Muslim, kesatuan hatinya untuk membantu sesama Muslim. Orang Kristen ya kesatuan hatinya membantu sesama Kristen. Ya kawan-kawan ya. Itu nanti dikasih kaca kawan, karena sekalian kantor ya, kantor dan sebagian ada tempat untuk kami berwira swasta nanti ya. Ruang-ruangan ini rencananya saya mau ngajak anak-anak muda ya untuk berwira swasta di sini ya, jualan online nanti kawan-kawan. Ya itulah saat ini yang bisa dilakukan karena jualan online sepertinya menjanjikan, bisa tanpa modal ya. Cuman pengelolanya nanti saya ajak lah anak-anak muda itu. Ini kawannya. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Saya mengundang saudara-saudara Muslim untuk hadir dalam room saya ini. Karena saya akan membahas tentang nubuatan, tentang kedatangan Nabi Muhammad. Ya. Pertama-tama, saya mengucapkan kepada kalian tidak boleh marah. Karena saya tidak menafsir nanti, tetapi saya hanya membukakan apa yang tertulis. Dan tafsirnya pun dari tafsir Depak. Karena saya tidak punya kemampuan untuk menafsir itu ya. Kalau menafsir Bible saya punya kemampuan. Kenapa saya katakan tidak mempunyai kemampuan untuk menafsir itu? Karena ya pertama nanti kalian marah. Itu selalu yang pertama itu. Yang kedua ya tidak sportif kalau saya yang menerjemahkan kitab sekalian. Yang ketiga ya bahwa memang agak rumit ya karena ayatnya kan tidak seperti Bible berurutan dan satu ayat menjawab ayat lain kan, kalau itu kan berhubungan. Yang ke berikutnya ya dan seterusnya lah. Oke. Sekarang mengapa umat-umat, bukan semua umat Muslim ya, tetapi oknum ya, oknum orang-orang yang mengaku Muslim, contohnya Yaya Waloni, Donditan, Kainama, Moko Ginta, baru si Aristo, baru si Edi Praitno dan tokoh-tokoh lain, Masyud dan lain-lainnya ya. Mereka itu selalu berharap, Irene Handono, mereka itu selalu berharap bahwa ada nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad di dalam Bible. Bisa nggak kalian tanya itu di kepala kalian? Kenapa mereka selalu berharap? Padahal sudah jelas-jelas Tuhan yang ada di dalam Bible itu bukanlah Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Titik. Tidak bisa dibilang sama. Mengapa demikian? Tuhan yang di dalam Bible, kitabnya dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan yang di dalam Al-Quran
hanya memiliki 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apa isi Taurat? Tidak seorang manusia pun yang tahu. Kalau kalian bisa menyebutkan itu artinya kalian melebihi Tuhan yang di dalam Al-Quran. Allah di dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan apa saja isi kitab Taurat. Sedangkan kalian berani mengatakan, wah kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Begitu. Hebat kalian. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya tetap katakan Taurat saja, titik. Apa isi kitabnya? Jangan coba-coba. Karena kalian akan melebihi Tuhan. Ini bukan omong kosong. Kemudian dikatakan Zabur. Apa saja isi Zabur? Jangan coba-coba kalian ambil yang dari Bible. Mazmur bukan Zabur. Paham ya? Cukup kalian katakan, ya Tuhan kami menurunkan kitab Zabur. Apa isinya? Halau walam atau goib. Tidak bisa kalian kutip ayat dari Bible. Nggak bisa. Karena Bible itu sudah kalian katakan kitab suci yang diedit-edit, diubah-ubah. Masa kalian bilang sudah diubah terus kalian ambil isinya? Pakai otak dong. Kalau bicara pakai otak. Jangan pakai mulut saja. Otak harus dikonekkan dengan mulut. Kalau itu sudah diubah, tidak mungkin kalian mengambil dari situ. Gak malu kalian. Kitab yang sudah diubah kalian jadikan dasar pedoman kalian untuk berbicara tentang agama kalian. Malu sedikit, punya malu. Sudah? Kitab Injil. Demikian juga Injil. Jangan katakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena kalian benci sekali dengan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apalagi Yohanes 1 ayat 1. Yang kalian bilang itu platonis. Tetapi kenapa kalian ketika orang bertanya Injil, kalian mengutip-ngutip dari ayat itu? Pakai malu. Ya, jangan congor aja besar, isi kepala sedikit, malu tak punya. Ini yang saya pikir kalian ini memalukan. Kalau memang kalian punya malu membahas Bible, panggil. Ayo saudara-saudara Kristen masuk, ini linknya. Gerah mualaf, ini saya sampaikan kepada kalian. Janganlah kalian menjadi kumpulan orang-orang tolol yang diam di dalam gerah mualaf, sudah. Terus kalian bicara Bible, tapi tidak berani mengundang orang Kristen masuk ke situ. Itu namanya tolol akut. Saya sampaikan, saya nggak takut. Kalian tidak terima, kita buktikan kalian tolol, bisa saya buktikan. Bagaimana kalau saya bicara tentang Al-Quran, saya tafsir sendiri, terus tidak saya undang orang Muslim masuk. Kalian akan mengatakan saya tolol. Dan memang betul saya tolol. Itu bukan kitab saya tafsir-tafsir sendiri, yang nggak bisa dong. Paham ya? Oh, mereka kan dulu berasal dari Kristen. Begitu dia keluar dari Kristen, dia tidak punya hak lagi untuk bicara itu. Demikian juga orang murtadin yang kalian cap murtadin. Begitu keluar dia dari Islam, dia tidak berhak bicara itu. Maka ketika dia bicara itu, selalu kalian bilang goblok, tolol. Paham ya? Oke. Saya tidak akan berlama-lama. Saya ingin mengajari saudara-saudara Muslim, berhati-hatilah terhadap orang-orang itu. Penyesat. Jadi bagaimana yang tidak menyesatkan sang debaters? Ini saya bukakan kepada kalian. Di dalam Al-Quran dijelaskan tidak ada nubuatan di kedatangan Nabi Muhammad di kitab Taurat. Zabur. Tidak ada. Yang ada hanya apa? Injil. Loh kok bisa begitu sang debater? Ini ayatnya. Nah. Saya bukakan ya. Saya bukakan kawan. Surah Al-Saf. Nah ini. Maaf ya kalau saya secara salah ucapkan karena lidah saya bukan seperti lidah orang Arab ya, belum fasih ya. Ini saya bacakan. Di sini dikatakan ayat 6 ya, As-Saf ayat 6. Dan ingatlah dan buka kurung tutup kurung, ingatlah. Dan kami tidak mau mengatakan kalian umat tanda kurung buka kurung ya. Karena ini kan terjemahan. Jangan seperti kalian umat terjemahan. Ya kita bicara terjemahan. Kalau nggak mau terjemahan, tak mungkin orang Indonesia bisa mengerti. Tak akan ada itu. Kalian menyampaikan misalnya berdakwah, pakai bahasa Arab terus. Orang di kampung-kampung, poiki katanya, apa yang kalian ucapkan? Tentu kalian harus bahasa Indonesia, baru dibarengi bahasa Arab. Demikian juga kami ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, ini disampaikan kepada Bani Israel. Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat. Berarti Zabur tidak dibenarkan Isa. Kan lucu. Saya tidak menafsir ya.
Karena di sini dikatakan hanya membenarkan Taurat. Padahal sebelum Nabi Isa itu ada kitab namanya Zabur. Artinya Nabi Isa hanya membenarkan Taurat. Zabur bagaimana? Enggak tahu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu bukan Yesus. Kalau Yesus tahu Mazmur. Ya. Lanjut. Dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku. Yang namanya Ahmad, buka kurung tutup kurung Muhammad. Saya nggak ngerti kenapa dibuat buka kurung tutup kurung Muhammad. Kenapa tidak ditulis langsung Muhammad? Ini menjadi pertanyaan besar. Ingat, saya tidak menafsir. Saya hanya bertanya, kenapa dalam tafsir bahasa Indonesia digunakan Ahmad buka kurung Muhammad? Mana lebih tinggi, Muhammad atau Ahmad? Tidak pernah orang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan kalimat Ahmad Rasulullah. Tidak ada itu. Inilah yang seharusnya dibahas oleh Mani 3D itu. Daripada Geraha Mualaf bicara kitab suci orang lain. Semoga didengar. Sigi, tolong ini kalian bahas. Seluruh jagoan-jagoan Geraha Mualaf suruh berhadapan sama aku. Kubal balik kalian sampai nenger. Dari ayat ini saja kalian pasti tak akan bisa menjawab. Mengapa dua kalimat syahadat bukan dikatakan Ahmad, tetapi Muhammad? Coba saya baca ya kalimat syahadat itu. Coba saya cari. Saya nggak tahu bacanya, nanti keliru ya. Dua kalimat syahadat. Ini isinya ya. Kalau salah mohon dimaafkan. Karena saya memang bukan orang Islam. Dan kalau saya membaca ini kalian rasa saya sudah masuk Islam ya silakan. Kalau menurut kalian itu sah. Kalau tidak sah ya sudah. Ya, saya buka, saya bacakannya. Dibuat di sini. Aduh, tunggu bentar ya. Kalimat syahadat. Arti syahadat adalah kalimat. Ini nih. Sebentar. Asyhadu an la ilaha asyhadu. Aduh, saya kurang pas ya. Asyhadu an. Sebentar. Apakah benar tulisannya begini ya? Sebentar ya. Saya membaca secara letterlet saja. Kalau salah mohon dimaafkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Rasulullah. Kenapa tidak Ahmad? Pertanyaan besarnya. Tidak Ahmad dibuat situ, tapi Muhammad Rasulullah. Kenapa tidak Ahmad Rasulullah? Karena itulah yang dibuatkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa menubuatkan itu, artinya itu terdapat di Injil. Kalau kita lihat tafsirnya, sekarang saya buka tafsirnya. Saya nggak mau menafsir, saya bertanya. Apakah salah bertanya? Kalau dikit-dikit salah, terus benarnya itu apa? Masa nggak bisa orang bertanya tentang agama kalian? Biar si bibir-bibir licin itu paham. Hadapi saya, 3 kalian lawan saya 1. Kubal balik kalian, percayalah. Debat kita. Ini tafsir kemenang. Saya tidak main-main kawan. Mereka senak perutnya aja menafsir Bible itu. Saya nggak menafsir ya. Ayat ini bicara umat Nabi Isa yang menolak beriman kepada Nabi Muhammad. Tafsirnya pun ngade-ngade. Ketika Nabi Isa mengucapkan ini, apakah Nabi Muhammad sudah ada? Nggak ada kawan. Namanya nubuatan kan belum datang. Kok ayat tafsirkan menak ini bilang ayat ini bicara umat Nabi Isa yang menolak beriman? Jelas menolak lah, orang Nabi Muhammad belum datang. Ya, padahal Allah sudah memberitahukan tentang kelahiran beliau di Injil. Ini kan tentang kelahiran beliau di Injil. Injil mana? Tolong bukakan Injilnya, saya bilang. Setengah mati orang itu tak akan bisa mencari kawan. Saya bukan bohong-bohong. Apa yang saya bilang ini adalah kebenaran. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu untuk mengajarkan prinsip tiada Tuhan selain Allah. Oke. Tiada ibadah kecuali padanya. Entah dari mana lah ini dikembang-kembangkan tafsirnya. Dan tidak mempertuhankan sesama manusia. Yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan memberi kabar gembira kepada kamu dengan seorang rasul yang akan datang setelah aku. Yang bernama Ahmad. Dibuat di sini. Dan garis miring atau pandai-pandaian. Saya bilang pandai-pandaian. Tidak ada tertulis di dalam situ dan atau. Ya, Muhammad.
yang merupakan nabi dan rasul terakhir. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka, kaum Nasrani dengan membawa bukti-bukti yang nyata tentang kenabian dan kerasulan beliau di dalam Al-Quran, mereka berkata kepada sesama orang Kristen, kok jadi Kristen ya? Al-Quran ini adalah sihir yang nyata, bukan wahyu Allah, bukan kitab suci. Ini tafsir entah ngawur entah gimana. Pada saat itu apa sudah ada Kristen dikenal ya? Kalau sudah ada Kristen, maka akan dikenal namanya Rasul Paulus atau Petrus dan segala macamnya. Dan pasti dikenal Kristen pertama Katolik ya, atau Ortodoks ya. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka, kaum Nasrani dengan membawa bukti yang nyata tentang kenabian dan Rasul, saya nggak ngerti lah. Inilah tafsirnya. Saya nggak ngerti tafsirnya. Oke, sekarang kawan-kawan saya mengajak, apakah Ahmad yang dimaksud ini adalah Nabi Muhammad? Kalian mau tahu jawabannya? Oke, kita lihat. Bahwa dibilang akan datang setelah aku Nabi yang namanya Ahmad. Siap ya? Oke, kawan-kawan. Semoga kalian paham apa yang saya maksudkan. Ya. Kalau belum paham, mohon dipahami. Ya. Pertama, ya. Saya buka surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah 128. Bentar ya. Surah At-Taubah. Halo. Yuk. Surah At-Taubah 128. Ini saya bacakan. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Maka kita uji. Apakah Nabi Muhammad keturunan Ismail seperti yang mereka agung-agungkan? Kan demikian kawan, bahwa garis keturunan kenabian Nabi Muhammad dari Ismail. Ismail itu anaknya si Hagar. Si Hagar itu kan dalam Bible ya. Saya nggak tahu di dalam Al-Quran bagaimana, dalam Islam. Nanti cari kalian tahu bahwa namanya juga si Hajar dibuat situ ya. Dan itu berasal dari Mesir, bukan dari Arab Saudi. Ya, artinya yang datang ini harus dari Arab Saudi. Artinya, kalau dia berdarah Mesir, bukan itu yang dimaksud. Kan itu kawan-kawan ya. Sungguh telah datang kepada seorang rasul dari kaummu sendiri. Artinya dari kaum Arab Saudi itu. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan keselamatan bagimu. Penyantun penyayang terhadap orang yang beriman. Hanya kepada orang beriman ya. Penyantun dan penyayang. Kalau kita pada yang tidak beriman bagaimana? Nah itulah yang harus kita selidiki. Pertama. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua, ya kan? Bentar ya. Yang kedua, saya tidak tafsir ya, saya terjemahkan ini. Saya hanya bacakan saja. Bentar ya. Ini yang berikutnya. Surah Al-Ahzab. Surah Ali Imran 144. Surah Ali Imran 144. Ya. Punyanya Kemenang aja kita pakai ya. Surah Ali Imran 144. Mana ini? Sorry. Ali Imran di atas. Ali Imran. Surah 3 itu. Sabar ya. 144. Lewat. 144 dikatakan, nah ini. Kalian lihat ya, dikatakan situ. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Bukan nabi apa gimana ya. Nah ini kawan, saya nggak tahu ya. Ini bahasa Indonesianya, kalau secara bahasa Indonesia. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, berarti bukan nabi. Ya kan, akan datang nabi dari golonganmu katanya. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh? Berarti kematian Nabi Muhammad itu adalah wafat atau dibunuh. Ya kalian tahulah cerita-ceritanya gimana, hadis-hadisnya. Kamu berbalik ke belakang, murtad. Maksudnya kalau misalnya Nabi mati, orang murtad. Barang siapa berbalik ke belakang maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ingat bahwa dikatakan dan Muhammad hanyalah seorang rasul ya. Nah, sekarang kalian sudah baca tadi surah tadi ya mengatakan bahwa akan datang nabi setelah aku, nabi ya kawan-kawan ya, yang namanya adalah Ahmad.
Paham kawan-kawan? Tunggu, saya buka dulu ya. Biar kalian ngerti ya. Asap tadi mana dia nih? Oh, harus dua memang dibuka ya. Sebentar kawan-kawan, sebentar. Saya nggak ngarang-ngarang kawan ya. Saya syafaat, ya. Saya sudah buka tadi ya, ntar asaf. Nah ini. Ayat 6. Kita cocokkan ya. Nah ini. Bukan saya yang ngarang-ngarang ya. Ini asap 6. Saya buka dua lah biar gampang. Dikatakan sini, dan ingatlah ketika Isa Putri berkata, wahai Bani Israel, sungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat. Dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Muhammad ya. Nah, di sini Rasulullah adalah Ahmad ya. Oke, sorry aku minta sorry. Ternyata di situ memang rasul tapi bukan nabi ya. Betul. Oke, Ahmad. Ternyata di situ rasul dan nabi. Saya nggak ngerti. Kalau kalian bilang bagi orang muslim kan Nabi Muhammad itu rasul dan nabi ya, tapi lebih cenderung dikatakan nabi. Selalu diucapkan misalnya di pergaulan sehari-hari nabi, bukan Rasul Muhammad, bukan gitu, kecuali dua kalimat syahadat ya rasul. Oke ya. Sekarang kita masuk lagi ke yang berikutnya. Bentar. Ini ada sesuatu hal yang menarik ya. Bahwa surah Al-Ahzab 40. Nah, sebelum itu surah berapa yang ayat 38 itu ya? Tunggu sebentar, aku ingat-ingat dulu ya. Sebentar. Bentar ya. Banyak kali yang harus kuliah ini. Kok jadi ini? Sebentar. Bentar ya, sabar kawan-kawannya. Terkadang saya saking banyaknya ini lupa-lupa dikit. Itu aku ingat apanya ayatnya 38, tetapi surahnya apa sudah agak lupa. Sebentar. Ini kok ini ya. Sebentar. Oh, inilah cara mencari yang gampang itu ternyata begini kawan. Buatkan aja Nabi Isa memiliki anak. Nah, gitu. Pasti dapat. Tunggu ya. Coba. Dasar apalah. Istri dan anak. Nah, pasti dapat. Nah, ini kan Nabi Isa ternyata telah menikah dan poligami. Ya, nabi mereka lah itu. Bentar ya. Musa 4 kali. Nah, Daud 9 kali katanya. Sulaiman 1000 kali. Ya, poligami. Ini 38. Ar-Ra'd 38. Bentar ya. Aku bukakan dan nampak ayatnya. Ar-Ra'd. Mana ini sekarang? Ini cara melihatnya kawan. Bentar ya. Nah ini. Ar-Ra'd 38. Tarik ke bawah. Dapat 31, 32, 33, 34. 6, 7, 8. Nah ini. Ku share dulu. Ya, saya tidak tafsir kok. Aneh kan? Saya tulis Nabi Isa menikah dan punya anak, malah muncul dia, ya kan? Ya. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu ya. Berarti di sini dijelaskan semua nabi memiliki anak ya kan. Surah Al-Ahzab 40 sekarang kita carikan ini ya. Ini surah Al-Ra'd 38, sekarang Al-Ahzab 33 kalau nggak salah aku ayat 40.
Saya nggak tahu apa nanti tafsirnya ini. Ya. Nampak di layar ya. Dijelaskan di sana, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Artinya Nabi Muhammad itu bukan ayah seorang di antara kamu. Kamu ini apakah orang-orang yang hadir di situ atau seluruh orang? Kan demikian ya, coba. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia bukan nabi tetapi rasul. Hanyalah seorang rasul. Lihat ya, artinya Ahmad yang dimaksud itu rasul, tetapi di sini adalah nabi. Sudah ya, paham maksudnya? Kenapa tidak dibilang penutup rasul? Nah, ini pertanyaan kawan. Kenapa Nabi Muhammad tidak dikatakan nabi penutup para rasul? Kenapa tidak dikatakan? Kenapa dikatakan penutup para nabi atau nabi terakhir, bukan rasul terakhir? Kenapa? Ini kan dibilang nabi. Nah, ini ya. Di sini dikatakan nabi terakhir ya. Penutup para nabi. Oke, sekarang kita lihat tafsirnya. Orang-orang musyrik Yahudi dan munafik, ngeri memang hujatannya. Tidak intinya yang tafsirnya mempersoalkan pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Oh, tentang Zainab rupanya ini kawan-kawan. Ya, mereka mengejek Nabi karena menikahi mantan istri. Oh, ini kemarin itu ternyata kawan-kawan menikahi mantan istri anaknya. Wah, ini salah tafsirnya, bukan mantan istri anaknya, tetapi mantan istri anak angkatnya, ya kan? Oh iya, mereka menganggap status anak angkat sama dengan anak kandung. Allah lalu langsung menegaskan, oh masa begitu ya. Jadi ternyata Al-Quran ini apa perbuatan Nabi dan turun ayatnya. Kalau di Bible kan tidak. Ya. Ya. Allah lalu menegaskan, Muhammad itu bukanlah bapak kandung dari seorang laki-laki dewasa di antara kamu. Tetapi ia adalah utusan Allah untuk para nabi. Dia adalah nabi terakhir yang menjadi bapak rohaniah bagi seluruh umat. Karena itu janda Zaid bin Harisah dapat dinikahi oleh Rasulullah. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan. Ayat ini merupakan dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Dan tidak akan ada lagi nabi sesudahnya. Siapapun yang mengikuti adanya nabi sesudah Muhammad, maka ia bukanlah bagian dari umat Islam. Berarti kalau rasul terakhir bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Bahwa di situ dikatakan tadi kita bacanya bahwa Muhammad itu hanyalah seorang rasul, bukan nabi ya. Ini kawan. Ini saya buka ayatnya. Saya nggak nambah-nambah ini. Ntar ya, itu Al-Imran. Ini apa nih Al-Ahzab ya? Oh sorry Ali Imran. Bentar ya. Nah ini Ali Imran dikatakan dan Muhammad hanyalah seorang rasul, ya, tidak nabi. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Coba kita lihat tafsirnya apa. Saya hanya bicara tafsir yang ada dari Depak ya. Saya nggak mau nafsir. Ketika beredar berita bahwa Nabi gugur, Nabi lagi dalam perang Uhud, pasukan Muslim yang imannya lemah meninggalkan medan perang, bahkan ada yang kembali kafir dan meminta perlindungan Abu Sufyan, pemimpin pasukan kafir. Allah kemudian mengingatkan Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul yang suatu saat dia pasti akan meninggal dunia. Sebagaimana sebelumnya telah berlaku, yakni telah meninggal dunia beberapa rasul baik karena terbunuh ataupun sakit biasa. Apakah jika dia wafat atau dibunuh lalu kamu berbalik ke belakang meninggalkan Islam dan menjadi murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugi Allah sedikit pun, tetapi ia sendiri yang rugi. Yang akan rugi dan celaka karena kembali kepada kesesatan. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur, tetap mempertahankan iman dan melaksanakan tugas dengan baik dalam situasi terancam sedikit pun sekalipun ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Kalau dibilang Nabi Muhammad adalah seorang rasul dan nabi misalnya ya kawan-kawannya, ya betul. Apakah dengan kematian Nabi Muhammad itu adalah kematian rasulnya atau ikut rasul dan nabinya mati? Kan itu sejenis jadi jabatan atau gelar ya atau apa ya. Saya nggak ngerti kawan. Biar mereka yang menjawab itu ya, bahwa akan datang nabi katanya yang bernama Ahmad. Bukan dikatakan akan datang nabi dan rasul. Ingat ya? Nubuatan itu gitu mengujinya kawan ya. Karena datang nabi dan rasul. Nah, bahwa di situ dikatakan akan datang seorang nabi dan rasul dan nabi itu memiliki anak, ya kan? Dan memiliki istri dan keturunan. Ya, oke. Nabi Muhammad memiliki anak, istri dan keturunan. Wah, di layar saya ini
apa ya? Sebentar. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Bahwa dikatakan di situ nabi dan rasul, yang sementara yang yang Ahmad itu bukanlah seorang nabi, ya, tetapi dia hanya rasul, bukan nabi ya. Kalau dikatakan Isa berkata tentang rasul. Apakah rasul menjadi nabi? Carilah kisah Nabi Isa. Nabi Isa memiliki murid, itulah yang dikatakan rasul. Maka Nabi Muhammad kalau memang mau dia dikatakan rasul itu kan nabi. Nabi itu bukan rasul, misalnya begitu ya. Maka Nabi Muhammad adalah murid daripada Nabi Isa. Karena yang memiliki kerasulan itu adalah murid-murid Nabi Isa. Ya, paham ya kawan-kawan ya? Jadi disuruh pergilah katanya. Itu Nabi Isa yang murid, maka namanya rasul. Kita lanjut sedikit lagi kawan-kawan ya. Saya bukakan ini ya. Ya. Ini Oke, biar lebih cepat kawan-kawan kita akan berdiskusi saja biar banyak yang keluar ya. Ini ya. Jadi kawan-kawan itulah yang paling fatal ya. Kenapa di dalam 2 kalimat syahadat tidak dikatakan Ahmad Rasulullah? Apakah Ahmad ini berganti nama ataukah nama Ahmad ini tidak layak sehingga harus diganti buka kurung Muhammad tutup kurung? Ya. Nanti ini perlu kita pertegas. Mudah-mudahan ada kawan muslim yang masuk sehingga mereka bisa mengatakan. Contoh ya kawan-kawannya di dalam dunia kita sekarang misalnya ada testamen atau ada warisan. Aduh, ini mau bersin. Kalau dikatakan di sana namanya misalnya udahlah buku rekening sajalah. Ada seorang anak namanya Rudi, pakai I dengan pakai I. Kalau nggak percaya, coba pergi ke bank. Hanya beda 1 huruf, ambillah kalau bisa uangnya. Maka pihak bank akan mengatakan, pergi dulu kau ke Pak RT atau cari pemerintah tempat atau KTP. Minta dengan nama yang sama. Setengah mati kau kawan. Atau kita mengatakan untuk menjadi ahli waris. Misalnya ditulis di sana misalnya Rudi. Ternyata namaku rusak di dalam. Rudi kepanjangan rusak di dalam ya. Sementara yang mau dikasih itu kepada Rudi. Lantas aku bilang, yang dimaksud Rudi itu saya Pak. Rusak di dalam. Itu nama lain saya. Kalian tahu apa kata orang itu? Enggak mau peduli kami mau hantu belau kau pergi. Apalagi lah mengenai sorga. Apalagi lah mengenai Nabi. Itulah hebatnya Bible. Ketika dibuat sebuah nubuat itu terjadi. Dan ketika nama itu disebutkan, nama itu pasti sama. Ya, nah, kalaupun dikatakan contoh ini sebenarnya saya lihat mau ngambil contoh Immanuel, maka Yesus diambilnya kan? Kenapa Yesus bukan Immanuel? Immanuel kan Tuhan beserta kita, itu artinya, ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, oke, kita terima nama itu menjadi Ahmad. Bagaimana perubahan itu dari Ahmad terjadi menjadi Muhammad dan itu pun buka kurung tutup kurung? Siapa yang menuliskan buka kurung tutup kurung? Tidak mungkin Allah berfirman. Memfirmankan kan Nabi Isa yang bercerita akan datang Nabi Rasul sesudah aku yang bernama Ahmad buka kurung, begitu firmannya. Muhammad tutup kurung. Mungkin nggak begitu berfirman? Nggak mungkin. Jadi siapalah yang punya tangan membuat ini Ahmad buka kurung, Muhammad tutup kurung? Tapi ya kita maklum ini kan terjemahan. Itu mereka bilang kan bahasa aslinya saya nggak ngerti pula. Apakah Ahmad pula? Apakah Muhammad? Kalau itu Muhammad, pasti terjemahannya akan dikatakan Muhammad, tidak pakai Ahmad. Itulah kenapa juga kita percaya dengan terjemahan. Karena memang mereka terjemahkan sudah sesuai bahasa aslinya. Paham maksud saya kawan-kawan ya? Jadi itu bukan asal-asalan dibuat kawan. Kalau mereka mengatakan umat terjemahan ini ya, kalau nggak terjemahan bagaimana kita ngajari orang? Oke. Itu sudah ada alamat StreamYard, kalian masuk. Tetapi pesan saya sekali lagi, gunakanlah lisan yang baik dan kita tidak menafsir. Kalau kalian memiliki hadis, tunjukkan ayatnya, jangan asal ngomong ya. Kalau saya sih tidak suka dari hadis, lebih suka dari Bible kitab suci itu sendiri ya. Oke kawan-kawan, itu sudah saya buat di YouTube dan juga sudah saya buat di StreamYard. Kalian bisa
masuk dan kita berdiskusi ya. Saya tetap memiliki dasarnya tadi itu surah yang apa itu ya? As-Saff 6. Kita lanjut dulu ya, As-Saff 6 itu mana? Kita buka dulu. Bagi yang mau masuk silakan, itu mikrofonnya langsung dihidupkan ya. As-Saff. Tar. Jadi kalian lihat bahwa Musa tidak pernah menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Ya. Kalian buka Al-Quran itu sampai lecek. Tidak akan ada satu ayat pun Musa berkata, akan datang Nabi akhir yang bernama Ahmad. Tidak ada itu kawan, tidak ada. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan, ada di kitab perjanjian lama, pembohong. Sekalipun memang di Al-Quran ada dikatakan, mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak sendiri. Mereka itu siapa? Dan itu diucapkan kapan? Apakah pada zaman Musa? Tidak kawan. Tidak. Itu lagi berbicara di hadapan siapa? Kalian cari tahu nanti. Oke. Obaja silakan masuk. Obaja silakan. Apa yang mau disampaikan silakan. Selamat malam Bang. Selamat malam. Malam selamat silakan. Ini kan juga kepada Musa ya. Ini saya tertarik sebetulnya. Jangan-jangan Musanya beda gitu loh. Musa kita sama Musa mereka itu lain. Jadi Siap, gitu. siap. Jadi Abang boleh buka surat 28 ayat 9. Oke, surat 28 ya. Nah, gini enak kawan. Dia mengatakan Musanya lain, berarti dia sudah punya alasan. Musanya lain itu di mana? Dia bilang di surah 28 ya. Surah 28, Kisos itu kalau salah ya. Sebentar 28. Karena saya ingat sekali surah ini di mana Allah mengatakan dari batang pohon itu terus ya. Ayat berapa tadi? Ayat 9. Halo? Ayat 9. 9. Oke, aku bacakan. Sudah nampak di layar ya kawan-kawan ya. Aku bacakan. Dan istri Firaun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita. Atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Silakan. Oh, berarti yang menemukan itu istri Firaun. Yang menemukan Musa itu adalah istri Firaun. Yang mengangkat juga istri Firaun ya. Betul ya? Ya, ya. Oke. Abang sekarang buka keluaran 2 ayat 5. Keluaran. Keluaran 2 ya. Ya. Keluaran 2 ayat 5. Ya. Oke, sebentar. Ini mantap ya diskusi kawan ya. Maunya 3T tadi ya begini cara membahasnya. Apakah Musa sama yang di Keluaran itu sama dengan yang dalam Al-Quran? Maunya begitu. Oke. Kubacakan. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah orangnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ya terus? Ya, berarti yang menemukan itu kan putri Firaun ya? Ya. Nah, yang tadi kan istri Firaun. Ya. Putri sama istri itu beda nggak Bang? Mungkin begini ya. Firaun menikahi putrinya. Kan begitu maksud mereka mungkin. Kan bisa jadi. Itu Abang lah yang ambil kesempatan menikahi putrinya, jadi istrinya lah anaknya sendiri. Mungkin begitu enggak? Gimana? Jadi aku pikir gini Bang. Putri Firaun juga dinamakan Musa. Ya. Dalam kurung apalah nggak tahu lah. Terus di kita ya. Terus di mereka juga istri Firaun menemukan anak juga diangkat anak, dinamakan dalam kurung Musa juga mungkin gitu. Oh, atau gini, ketika ibunya Musa ingin menyelamatkan Musa, dihanyutkan Musa kan, biar agak bingung orang mana yang asli, dihanyutkan lagi satu anak lain lagi. Jadi yang satu dapat sama anak putrinya si Firaun, yang satu dapat sama istrinya Firaun. Dan keduanya dikasih nama Musa. Atau begitu atau bagaimana kira-kira? Nah, Musa juga. Jangan ya, Firaun itu kan
gelar raja saat itu Mesir saat itu ya. Ya. Bisa juga Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3, Firaun 4, Firaun 5 gitu loh. Bisa, ya. Nah itu Jadi, pun juga sangat mungkin. Jadi karena ini sudah ditemukan orang yang berbeda, saya pikir seharusnya yang mana 3T tadi ya ambil kesimpulan juga beda. Jadi kita jalan masing-masing lah, nggak usah saling menggugat. Artinya jangan nggak usah ngorek-ngorek kitab lain, orang lain, karena kitab yang dikorek itu lebih tua, jadi nggak ada istri. Tapi ada juga sih di sini orang nikah istri tua jadi istri muda. Ada juga sih. Oh iya, ada. Itulah keajaiban dunia. Itu musisat itu. Istri tua jadi istri muda, terus dicerai lagi istri muda itu. Dicerai lagi. Goblok habis. Nikah lagi sama istri yang kedua, otomatis istri tua jadi istri muda. Tapi ketika dia manggil kan istri muda aku gitu kan, pasti istri tua aku kan. Iya. Silakan dilanjut Bang gitu. Kalau saya kemungkinan wirasat saya itu memang Musa yang berbeda gitu loh. Siap. Jadi otomatis ya mau tanda kurung dalam kurung. Nah, lagian juga ngapain kalau firman Tuhan ngapain dikurung-kurung gitu loh. Siap. Gitu aja. Oke, terima kasih Obaja. Jadi kawan-kawan, ternyata ya kan Musa yang di dalam Al-Qur'an itu ditemukan istri Firaun. Paham ya? Oh, oke. Kalian mungkin mau mengatakan, bukan begitu cara melihatnya sang debaters. Oke. Ya. Aku akan bukakan tafsir menurut Depaknya ini. Ya. Lihat. Setelah Musa dipungut dan dilihat oleh keluarga istana, istri Firaun, ya tetap istri ya. Ingat ya. Jadi istrinya lah yang berkata kepada Firaun. Istri Firaun yang menemukan. Sementara di Bible yang berkata itu adalah anak Firaun, putrinya. Jadi, kalau mereka mau mengatakan yang di dalam Bible itu atau yang di dalam Bible itu adalah Musa yang di dalam Al-Quran, bagaimana jalurnya? Mau tidak mau Firaun menikahi anak kandungnya, dia sekalian putri, dia sekalian istri. Itu cara melihatnya. Agar jangan dibilang satu yang asli, satu yang palsu. Agar jangan dibilang kontradiksi kedua kitab ini. Karena kalau dibilang kontradiksi berarti tidak ada hak dia mengambil ke Bible. Kalau dibilang satu asli, satu palsu, tidak ada hak juga dia mengambil ke Bible. Maka dia harus berani mengatakan bahwa Firaun menikahi anak kandungnya. Maka di Bible dikatakan dia anak, di Al-Quran dikatakan istri. Baru bisalah kau utik-utik Bible itu. Berani nggak orang itu mengatakan demikian? Ini lagi pertanyaannya. Ya. Lucu. Oke kawan-kawan ya. Zebaot, silakan Zebaot. Bible itu. Berani nggak orang itu mengatakan demikian? Ini lagi pertanyaannya. Zebaot. Halo. Oke kawan-kawan ya. Join like kan. Ya sudah, ini sudah kubuka. Masuklah. Halo Zebaot. Zebaot, si Zebaot masih agak lama. Untuk itu saya iklan lagi sekali lagi ya kawan-kawannya sambil menunggu saya ambil minum dulu. Semoga ini lebih cepat dulu selesai daripada si Geraha Mu'alaf ya. Geraha Mu'alaf mereka memang membuat sebuah maksudnya apa ya? Kalau saya lihat sebuah acara yang asal-asalan, yang penting kelihatan hebat ya. Tetapi di situ mereka kan ingin mengambil simpati saudara-saudara dia dan seolah-olah apa yang mereka buat itu berguna. Dan jadi mereka bisa menarik simpati untuk pembangunan misi-misi mereka ya. Ya, saya juga harus bisa lah menyelaraskan itu. Ya kawan-kawan ya. Nah, ini nanti di sini ruang. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi. Sekarang Uco. Halo Uco, silakan mikrofonnya dihidupkan, Cok. Aduh. Halo Bang Rudi. Halo, silakan. Selamat Halo, Cok. suara saya kedengaran? Kedengaran, silakan Cok. Oke Bang Rudi, terima kasih. Ini pertama sekali saya join sama Bang Rudi nih. Siap. Saya sudah tapi saya sudah mengikuti begitu lama ya.
Ya. Saya senang dengan Bang Rudi. Sepertinya Bang Rudi yang mematahkan sebuah kultur di kita selama ini ya. Kalau yang memahami Alkitab itu hanyalah teolog-teolog saja. Ternyata Alkitab bisa dipahami dari orang-orang awam biasa ya, seperti kita ini. Kembali ke topik kita. Tadi juga sebenarnya ya, menjadi Kristen di Indonesia ini memang diajarin untuk sabar ya. Jengkel juga tadi melihat cara mereka memutarbalikkan ayat, menafsirkan semau-mau mereka ya. Tapi saya melihat mungkin inilah ujian ke kita untuk lebih sabar ya. Saya sebenarnya mau share tapi tidak tahu bagaimana cara share ya. Apa yang mau di-share? Yang mau saya share sebenarnya saya mau share ini tadi, mau share sebuah hadis. Tapi ya sudahlah. Kalau pakai susah laptop memang. langsung aja bisa. Kebetulan saya pakai handphone. Oke, silakan. Oke. Tadi saya ada baca hadis satu. Bacakan aja. Ya, bacakan aja. Saya akan baca ya. Hadis apa? Nomor berapa? Oke. Masih kedengaran ya? Masih dong. Oke. Hadisnya ini Sahih ya, Sahih Al-Bukhari 81, buku nomor 3, hadis nomor 23 ya. Jadi saya memang sengaja ambil dari bahasa Inggris ya, karena ya terlalu banyak kurung-kurungnya di bahasa Indonesia ya. Saya juga bingung tadi seperti penjelasannya Bang Rudi itu. Jadi ada 4 poin di hadis ini. Saya akan baca di yang terakhir ya. Ini berkaitan juga dengan di Ulangan 18 ya, Ulangan 18 itu ya, kalau Tuhan akan memakai Nabi sebagai medianya untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, kan salah satunya kita harus uji dong, kata Tuhan, apa yang diucapkannya haruslah terjadi ya. Jadi ini berkaitan juga dengan debat Bang Rudi yang terakhir dengan si Farhan itu ya, Farhan. Di sini dibilang di poin 4 itu, women will increase in number and men will decrease in number so much so that 50 women will be looked after by one woman. Jadi saya juga berpikir sampai kapanpun Bang Rudi berdebat dengan mereka akan kekeh tentang statistik itu ya, karena ternyata dituliskan di hadis mereka gitu. Jadi dibilang 50 perempuan berbanding 1 laki-laki. Nah, coba sampai kapanpun ini nggak akan terjadi kalau dari kita ya, dari perspektif kita ya. Tadi saya buka juga di World Bank itu. Di World Bank itu sekarang perbandingan laki-laki dengan perempuan secara global itu adalah sekitar 49 poin sekian berbanding 50 poin sekian. Jadi cuma 0, sekian persen gitu. Padahal jelas di situ tertulis 1 laki-laki, 50 perempuan. Jadi sudah jelas itu tidak akan terjadi ya, kecuali kita dibunuh semua laki-laki ini, barulah mungkin seperti itu ya. Jadi tapi meskipun mereka di awal sudah terblok ya, kalau mereka bukanlah keturunan Bani Israel, tapi kalau mereka kekeh mau diuji juga, ya uji aja ucapannya terjadi atau enggak, dan tidak terjadi gitu. Keempat itu sudah tidak jelas tidak terjadi. Jadi saya ingin buka juga di mungkin Bang Rudi boleh buka, minta tolong ya, saya nggak bisa di 2 Tawarik ya, 2 Tawarik 18 ayat 2 Tawarik 18 ayat 5. 2 Tawarik 18 ya. Ayat 5. Jadi saya juga penasaran juga, bagusnya mereka kalau mau jujur di posting aja siapa 124.000 nabi itu, jadi kita tahu. Nah, peristiwa di Tawarik ini kan kita tahu, di Tawarik ini adalah seorang raja ya, Yosafat ya. Yosafat ini dia mau berperang dengan Ahab, diajak Ahab. Nah, kemudian dia ragu. Akhirnya inilah menguji Nabi. Akhirnya dia tanya kan, di situ, baiklah kita tanya dulu hamba Tuhan. Nah, di Tawarik 15 itu dipertanyakan dia. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi 400 orang banyaknya. 400 orang loh. Jadi Halo. Ya, halo, kedengaran Bang? Ya, halo? kedengaran. Tadi agak hilang. Ya, silakan. Ya, maksud saya untuk umat-umat sebelah, kita nggak usah sebut nama ya. Jangan berkecil hati kalau mereka baca di 1 Tawarik itu ya, yang tadi yang baru kita buka. Kalau ternyata bukan sekarang ada nabi palsu itu, dari dulu juga sudah banyak nabi palsu.
Jadi kita boleh sambung di ayat 5 itu tadi ya. Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramut Gilead? Jadi ragu Yosafat ini. Kemudian berkumpul 400 orang itu pendek cerita ya karena banyak ayat ini bilang pergi. Tapi dia ragu lagi, tidak adakah di sini satu nabi Tuhan maksudnya kan? Jadi kita pergi ke ayat 14. Ya 14 katakan setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya. Ini Nabi Mika nih. Ya. Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramut Gilead atau aku membatalkannya? Terus dikatakan, majulah dan kamu akan beruntung sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran. Makanya dijawab dia, telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung. Seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Oke. Halo? Baik. Iya, Bang. Sudah, Bang. Untuk para penonton nanti sampai selesai boleh dibaca ya. Pendek cerita, semua terjadi seperti yang dikatakan Mika. Mika sudah warning Raja Yosafat untuk tidak pergi berperang. Karena dia bilang akan tercerai-berai. Yosafat ini adalah Raja Yehuda ya. Tapi dia tetap kekeh berperang. Akhirnya si Ahab mati di peperangan dan mereka kalah berperang. Artinya apa yang dikatakan Nabi itu terjadi. Apa yang dikatakan Nabi yang 400 sebelumnya tidak terjadi. Jadi bagi kawan-kawan sebelah jangan berkecil hati kalau Nabi Anda diuji dan tidak sah keabsahan nabinya. Karena sebelumnya juga sudah ada 400 yang sebelumnya seperti itu. Jadi bukan cuma satu, kalian cuma satu, ini 400 gitu. Jadi beralihlah ke firman yang benar. Firman yang benar membawa jalan. Saya lupa ayatnya, mungkin Bang Rudi nanti boleh bantu setelah saya ini biar yang lain dapat giliran ya. Ada firman Tuhan katakan ada jalan yang dianggap orang benar ya, tapi ujungnya menuju maut. Tapi ada jalan yang memang sempit, susah, tapi ujungnya adalah keselamatan. Semoga yang bijak boleh berpikir bijak. Itu saja Bang. Terima kasih Bang. Saya sangat saya mendoakan Bang rumah anak terang terjadi ya. Sebenarnya terjadi. Saya juga sangat berharap itu terjadi supaya kita jujur dalam beragama ini ya. Betul kata Abang. Betul kata Abang ini kita terkotak-kotak oleh doktrin dan itu tidak bagus. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Ucok. Shalom. Ya, itu masukan dari Ucok ya. Jangan berkecil hati. Ya, mereka ini sekarang kan berkecil hati. Harus ada nubuatan tentang Nabi kami katanya. Kan sudah ada. Di Asaf ayat 6 sudah ada. Kenapa itu tak diimani? Namanya Ahmad. Titik, selesai. Ya cari kalianlah si Ahmad. Oh Ahmad itu adalah Muhammad. Ya silakan. Maka ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Ahmad Rasulullah. Kenapa orang itu tidak pernah mengakui Ahmad Rasulullah? Tanda tanya besar. Jangan berkecil hati. Ahmad itu ada. Ya cari saja ya. Saya nggak tahu di mana itu terdapat lagi. Halo Unlimited, silakan Unlimited. Halo. Ya silakan. Malam Bang. Malam. Bang. Sebelumnya saya mau izin ini Bang. Mau izin share Bang. Tidak Tadi masuk. saya udah. Kusangka mau izin tidak masuk, izin sakit. Kayak ada sekolahan. Izin share Bang. Tunggu ya, tunggu. Lagi dibuka. Oke. Bentar, sabar. Ini sudah muncul. 6 fakta, oh ya. 6 fakta sejarah tentang Yesus Kristus yang tidak dapat terbantahkan. Ini ya. Iya Bang. Ya, yang mau di turun ke bawah Bang. Nah, ini. Yesus Kristus Togi Hamonangan Lingga. Yesus Kristus adalah manusia historis, bukan mitos atau legenda. Ya, terus langsung ke bawahnya aja Bang. Ke apa? Bawah yang mana? Ensiklopedia Britannica itu Bang. Oh, ke bawahnya lagi ya. Ke nomor 1. Jadi saya mau quote kata-katanya Pak Bambang Nursena dulu nih Bang. Ke bawah banget itu Bang. Ke atas lagi Bang. Atas lagi. Ini Yesus berkata satunya jalan kepada Allah ini 4. Sorry ke atas Bang. Yang 1 Bang.
Atas, Ini atas. ke atas lagi. Atas, Bang. Atas, Bang. Atas. Oh ini. Ada 8 penulis ini. Ya, betul, 8 penulis. Ya. Atau ke atas lagi, maaf, Bang. Ini. Atas lagi. Atas lagi, Bang. Ini udah. Nah, di bawah itu, Bang. Di bawah itu, Bang. Di bawah foto itu, Bang. Ya, ini. Ya, di bawah foto itu. Encyclopedia Britannica. Ketika menguraikan tentang Yesus, tidak pernah sekalipun mengisyaratkan bahwa dia tidak ada. Sumber-sumber non-Kristen menyebut tentang Yesus. Terus? Betul. Jadi saya sedikit baca ini, Bang, ya. Sebelumnya saya mau ini dulu. Saya mau quote kata-katanya Pak Bambang nih, kalau nggak salah itu. Maaf ya Pak Bambang kalau nggak salah. Kalau seandainya kita mempertahankan iman berdasarkan kebohongan, apakah apa yang kita banggakan istilahnya? Nah, kalau kita bisa uji nih, Bang. Kematian Yesus Kristus itu dapat diuji pada tulisan sejarah pada zamannya dulu. Nah, ini ada Tacitus, terus ada Flavius Josephus, terus ada tulisan Julius Africanus, ada Talmud Babylon. Ini Talmud Babylon ini Bang, tafsirnya orang Yahudi, Bang. Dan ditulis di abad pertama juga. Terus jadi ada Lucian juga. Jadi saya mau menggarisbawahi gini, Bang. Di sini itu pengujian kita bisa berdasarkan pengujian primer dari Alkitab. Juga ada tulisan-tulisan dari Bapak Gereja. Kemudian juga ada tulisan-tulisan dari orang ketiga, dari orang Romawi, Yahudi, dan juga Yunani. Jadinya kita bisa diuji kebenaran kita, Alkitab kita, berdasarkan sejarah dan saksi-saksi. Jadinya kita memenuhi 2 alat bukti kebenaran itu. Tapi kalau seandainya ada kitab yang mengatakan itu tidak benar, itu adalah kebohongan, Pak. Karena berdasarkan sejarah ataupun nilai kebenarannya itu tidak dapat diuji. Mungkin begitu sih, Bang. Oke. Terima kasih Unlimited ya. Dia sudah memberikan masukan yang menarik juga ya. Memang harus diuji memang ya. Contoh ketika terjadi Isra Mi'raj, benar nggak itu kejadian itu ada ya kan? Karena itu sangat penting dan masuk dalam catatan sejarah dunia. Kalau selama ini kita mengetahui manusia pertama yang keluar angkasa namanya Neil Armstrong, Edwin Aldrin yang begitu-begitu ya, ternyata harus dirubah. Namanya adalah Nabi Muhammad. Itu yang pertama sekali keluar angkasa kan, ke langit 1, 2, sampai 7. Dan orang itu harusnya protes dong. Mana Edwin Aldrin, Neil Armstrong yang pertama keluar angkasa, begitu ya. Dan itu harus juga dibuktikan kendaraannya itu ya. Kepalanya manusia, badannya kuda, sejenis kuda dan bersayap. Itu sangat menarik. Kalau kata si HMC itu dari zaman Doraemon apa katanya, zaman ribuan tahun setelah modern, ya kan? Setelah modern pun yang ada hanya pesawat. Datang dia, ya pesawat itulah yang dimaksudkan. Bisa aja orang tidak tahu dibilangnya bersayap ya. Aneh-aneh aja. Oke, sekarang Scott Indonesia. Halo Scott, silakan Scott. Selamat malam Bang Rudi. Ya, suara saya selamat. Jelas ya Bang? Oh jelas sekali, enak kali dengar aku. Pingin kali beli mic kayak kau tuh nggak dapat aku. Banyak itu Bang. Bang, saya sehabis menonton debatnya Bang Rudi dengan Farhan, saya melihat si Farhan kayaknya mukanya udah jadi jeruk purut sekarang Bang, kayaknya. Itu satu. Yang kedua, saya juga menonton ulasannya orang Sidonitan itu dengan Ustadz Kainama. Tapi untuk sekelas Bang Rudi, janganlah, nggak perlu untuk orang itu. Saya pun yang masih anak baru kemarin, kubal-balin juga orang itu Bang. Serius. Mantap. Serius aku. Karena begini, cobalah kita tampilkan yang ulangan 18-18 itu lagi Bang. Oke, sebentar ya, aku tampilkan. Gini enak kawan, kalau udah mulai banyak orang Kristen bilang gini kan enak. Orang itu pun keder sendiri nanti itu. Iya, ini jelas itu yang 18 itu. Ya. Ulangan 18. Bentar ya. Dia dari 15 mulainya. Iya, tetapi mereka kan lebih khusus 18 ini kan? 18, ya.
Iya, jadi mereka dibilang di sini kan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, saudara mereka loh Bang, yang dibangkitkan. Nah, saya berpikir begini, Kainama dan kedua antek-anteknya itu bukan muslim. Karena mereka tidak mempercayai apa yang dituliskan di dalam Al-Qur'an. Selain apa yang disebutkan Bang Rudi tadi itu, bahwa yang dinubuatkan itu adalah Ahmad. Tapi mari kita buka misalnya di dalam ini Bang, di dalam surat Al-Qur'an, yaitu yang surat 14 ayat 4. Sebentar. Al-Qur'an surah berapa tadi? 14 ayat 4. 14 ayat 4. Sebentar ya, 14 ayat 4. Sebentar, surah 14. Ibrahim ya. Ayat 4. Oke, aku bacakan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar itu dia aja, dapat Bang. memberi bahasa kaumnya. Terus? Iya, apakah Muhammad berbahasa Yahudi, berbahasa Israel, atau berbahasa apa dia itu, Bang? Sehingga Musa harus menubuatkan Muhammad karena dia berbahasa orang Yahudi atau berbahasa siapalah. Iya kan? Iya, benar. Makanya saya bilang sebenarnya orang ini bukan muslim. Mereka nggak tahu apa yang dikatakan Allah SWT, atau mereka tidak percaya sama Allah SWT. Itu saja. Atau mereka tidak percaya sama Allah SWT. Jadi jangankan Bang Rudi yang membal-balin orang ini, aku pun kubal-balin orang ini. Tapi ya itulah. Itu aja lah orang itu, Bang. Iya. Ya itu aja lah dari saya, Bang. Oke, terima kasih Scott, orang Indonesia, suaramu bagus sekali. Aku jadi ngiri nih. Kapan lah aku dapat mic itu? Ada aku cari-cari. Ku tes tidak ada yang bagus. Kulihat mic ku nih dah. Tak apa-apa. Nah, kawan-kawan, itu yang ditampilkan Scott itu kan bicaranya begini ya. Dibuat situ, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Artinya di situ kita lihat dulu tafsirnya sini. Ya kan? Dan ketahuilah bahwa kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun kepada umat manusia, melainkan dengan bahasa yang dipergunakan oleh kaumnya. Ya kan? Berarti ketika Musa harusnya membuatkan hal ini, maka bahasa yang dipakai itu adalah bahasa kaumnya. Artinya nabi yang akan datang itu pun harus dengan nabi kaumnya si Musa. Itu menurut Scott ya. Yang demikian itu bertujuan agar dia dapat memberi penjelasan tentang syariat Allah dengan baik kepada mereka. Maka setelah Rasul itu memberi penjelasan, Allah menyesatkan. Apanya nih? Gak jelas juga tafsir ini. Masa Allah menyesatkan dibuat sini dan membiarkan sesat? Allah menyesatkan, membiarkan sesat. Siapa yang dia kehendaki dari hambanya, yang memang memilih jalan kesesatan, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, hamba yang memilih. Gimana Allah? Gak benar juga kulihat ini. Masa Allah jadi penyesat? Udahlah, tak apa-apa lah ini. Jangan berkecil hati ya kawan-kawannya. Kata Depak, Allah kalian itu penyesat. Gak tahu aku. Bukan aku yang bilang loh. Ini tafsirnya. Ini. Ya kan? Ini. Allah menyesatkan katanya. Kok mau Allah menyesatkan? Apalah urusannya? Allah itu harus membawa manusia kepada jalan yang benar. Bukan menyesatkan. Aduh, sudahlah. Saya hanya membacakan aja ya. Yang di tafsir orang itu. Waduh, ini aneh-aneh. Jangan berkecil hati ya. Tiga orangnya, siapa tadi? Kainama, Donditan, Dondisetan, sama si satu lagi itu Aristo. Jangan berkecil hati. Dan Yaya Waloni, Masyud, dan lain-lainnya. Halo, ingin tahu, hidupkan mikrofonnya, ingin tahu, silakan. Iya, selamat malam Bang. Malam-malam ingin tahu. Iya. Mungkin yang saya mau mulai dulu dari awal. Mungkin saya akan singgung sedikit tentang terjemahan Bang ya. Sekarang kan kita dikatakan umat terjemahan ya. Saya pikir kan harusnya mereka berkaca sendiri ya. Sebenarnya mereka tuh umat terjemahan juga Bang ya. Sangat terjemahan gitu. Ya kenapa? Karena tidak mungkin ya pokok bahasan mengenai katakanlah Musa, mengenai mungkin Israel ya. Dalam bahasa mereka di Al-Quran mungkin Arab ya, tapi kan basic dasarnya kan orang-orang ini kalau kata mereka kan dari Yahudi, harusnya menggunakan bahasa asli mereka. Nah, bagaimana supaya orang Arab bisa tahu kan ada proses penyaduran bahasa, artinya pengalihan bahasa.
yang tadi tuh Bang, terjemahan. Kan tidak mungkin orang tahu mengenai Musa itu bagaimana Bang, Israel bagaimana Bang, ya kan? Harus ada diterjemahkan ke bahasa Arab supaya orang tahu. Nah, itu yang pertama. Jadi sebenarnya ya yang terjemahan siapa sih ya? Itu perlu diluruskan kembali ya. Tapi terkadang ya mereka ngeyel lah, nggak apa-apa lah, suka-suka mereka lah. Gitu ya. Lalu mengenai ini Bang Ahmad dan Muhammad ini mungkin tadi Abang sudah pas. Dan yang perlu kita ketahui, saya rasa ini merupakan pertanyaan juga dari saya. Mungkinkah Ahmad dan Muhammad itu berbeda, Bang? Mungkinkah ini pertanyaannya, Bang? Sebab yang Ahmad dinubuatkan sebagai rasul, sedangkan Muhammad nabi. Rasul dan nabi, nabi dan rasul. Iya, ya mungkinkah keduanya berbeda? Nah, tapi terkadang kalau kita bertanya kepada mereka, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu merupakan gelar. Oke, kita ikut saja, Bang. Kita ikut. Tapi coba deh nanti rujuk teman-teman dari Muslim, rujuk coba ke channelnya Tanpa Ragi tentang Muhammad ini. Jadi ada beberapa banyak itu dari tahun ke tahun tuh. Saya pikir mungkin dia udah ya eksplorasi ya. Entah nanti mereka cek kebenarannya, ya monggo silakan. Bahkan sangat bagus sekali ketika mereka kembali lagi mengecek kebenaran apakah benar atau tidak ya. Dan kalau benar kan mereka bisa menemukan kebenaran ya. Dan kita doakan semoga mereka menemukan kebenaran ya. Lalu yang kita perlu tanyakan, atau mungkin Muhammad? Halo, ingin tahu? Sebentar. Ya. Kalau dikatakan Muhammad itu adalah gelar, terus namanya siapa? Nah, kan ini pertanyaannya. Nah, itu lagi Bang. Masa orang mengucapkan 2 kalimat syahadat atas nama gelar? Nggak mungkin ya. Ya Bang, itu nanti sebentar juga saya akan singgung sedikit Bang ya. Siap, silakan. Lalu kita akan bertanya, ataukah mungkin Muhammad menjadi nabi ketika bertemu Jibril dengan bantuan Warahkah? Kita kan nggak tahu sejak kapan si Ahmad atau si ini jadi Muhammad lah, gitulah jadi nabi lah. Kita nggak tahu kapan itu, kapan dia deklarasikan. Apakah mungkin pada saat ketemu Jibril lalu dengan bantuan Warahkah, ya menyebarkan isu bahwa si ini nabi, bisa jadi. Kita kan harus cross check lagi kepada mereka yang mempunyai sumber. Lalu saya rasa orang Yahudi juga tidak akan mungkin mengakui Muhammad keturunan Ismail. Saya rasa. Iya, kenapa? Karena mereka kan udah punya, katakanlah kalau orang Batak mungkin saya baca-baca di internet Tarombo ya turunan-turunan gitu ya. Pasti ada gitu ya. Iya, jadi mungkin mereka tidak akan mengakui Muhammad itu keturunan Ismail. Nah, lalu pertanyaan terakhir, lalu apakah dasar Muhammad menyandingkan namanya dengan Allah dalam 2 kalimat syahadat? Dasarnya apa, Bang? Itu perlu ditanyakan, Bang. Ya, mungkin itu Bang yang perlu saya sampaikan buat teman-teman. Oh, satu lagi sebelum terakhir, mungkin di live chat itu ada Ken Arok gitu ya, polisi patroli kiri kanan mungkin bisa masuk lebih menjelaskan ya, jangan keluar-keluar di live chat lah, capek kau keluar-keluar, capek ngetiknya ya. Gitu, langsung bicara gini kan enak gitu ya. Mungkin begitu Bang, selamat malam. Oke, terima kasih ingin tahu. Jadi kawan-kawan, yang lucunya, apakah pernah dalam sejarah Yahudi menubuatkan kedatangan Nabi di luar Yahudi? Itu juga jadi pertanyaan kawan. Ya, Nabi Isa mereka akui adalah orang Yahudi. Maka Nabi Isa menubuatkan akan datang seorang Nabi namanya Ahmad. Padahal tadi dikatakan bahwa dalam Al-Quran Nabi didatangkan berdasarkan bahasa kaumnya masing-masing. Apakah Ahmad itu adalah bahasa Ibrani? Tening aku tulang, tening. Apakah Muhammad itu adalah bahasa Ibrani? Coba kalian jelaskan. Aduh, maunya yang 3 monyet tadi itu datang ke sini lah. Bicara kita baik-baik. Atau kemarin maunya buka kalian room, aku masuk. Pertanyaanku sederhana kayak gini saja. Tolong tunjukkan ayat di mana Musa menubuatkan kedatangan Nabi Ahmad. Enggak mungkin Nabi Isa mengatakan Ahmad, Musa mengatakan Muhammad. Enggak mungkin. Paham maksudnya? Nah, kalau mereka bisa menemukan, saya akan mungkin mualaf. Wah, hebat kali Musa menubuatkan bahwa dalam Al-Quran akan datang Nabi yang bernama Muhammad atau Ahmad. Kan gitu. Terus kita tanya lagi.
Kenapa di dalam 2 kalimat syahadat tidak berdasarkan atas nama Ahmad? Karena yang dimateraikan atau yang dimasukkan dalam nubuatan itu Ahmad. Bukan, mana mungkin Allah berfirman, Nabi Isa berkata akan datang Nabi yang sesudah aku yang bernama Ahmad, buka kurung. Muhammad tutup kurung. Masa gitu berfirman? Tidak mungkin lah ya. Atau Jibril yang mengatakan buka kurung, tutup kurung. Nggak ada itu. Ini yang harusnya mereka jelaskan dulu. Baru carilah rujukan. Oh, ternyata nubuatan kedatangan Nabi Muhammad hanya dapat di Injil. Bukalah Injil. Tapi maaf lagi, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena kalian tidak mengakui kerasulan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Rasul bagi kalian hanya ada 4. Ya kan? Rasul Musa, paham ya? Rasul Daud, Rasul Isa, dan Rasul Ahmad. Hanya 4. Kalau Nabi banyak. Tahu perbedaan Nabi dan Rasul kan? Kalau Nabi, tahu kan? Tunggu. Kubuka kan kawan. Biar kalian paham. Jadi ya, perbedaan Rasul dan Nabi dalam Islam. Ya, ya. Nabi menerima wahyu dari Allah SWT dan untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah SWT untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Ibrahim itu Nabi, bukan Rasul, apa dia ada menyampaikan ke umatnya? Nggak ada. Jadi kalau dikatakan Musa itu Rasul, ya karena dia menyampaikan kepada umatnya. Daud Rasul, ya kan? Baru yang terakhir, Isa Rasul, Nabi Muhammad Rasul. Nuh Rasul menyampaikan kepada umatnya. Paham ya? Nah, maka Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Rasul. Karena mereka hanya penulis. Paham ya? Jadi itulah sebabnya dikatakan, jadi Injil mana yang memuat tentang nubuatan itu? Jangan buka-buka dari Bible. Pusing mereka kawan. Mereka tak akan bisa menemukan Injil Nabi Isa. Tahu kalian Injil Nabi Isa ayat 1, pasal 1 ayat 1, tahu apa? Kau baca surah Maryam 30, itulah Injil Nabi Isa ayat 1 pasal 1. Itu, karena itu ucapan Nabi Isa pertama sekali dan dituliskan di kitab suci. Paham ya? Nah, ayat berapa terkait nubuatan tentang surat As-Sab 6 itu? Ayat berapa? Ya kalian cari tahu lah. Ayat berapa? Kalau aku kalian suruh cari tahu, ya nggak mungkin lah kawan. Aduh, lebih bagus gitu. Kalian berdiskusi. Jadi kalian berdiskusi begitu, jadi orang banyak mengerti kebenaran agama kalian. Paham ya? Semoga Geraha Mualaf mengerti apa yang saya sampaikan ini. Kalau nggak mengerti memang kalian bebal. Halo Chandra Ginting, silakan Chandra. Halo Horas, salam Le. Horas, salam, silakan. Gini Le, jadi karena aku udah baca Al-Quran orang ini, terus terang aku bilang Allahnya mereka ini agak sadis loh Le. Kenapa? Tadi kan Le udah bahas juga. Jadi kalau ada orang sesat itu makanya disesatkan sama dia Le. Jadi bukan ditarik dia untuk bertobat loh. Itu satu. Yang kedua, ayatnya ada enggak? Di surat Anfal. Anfal 17 coba Le. Sebentar. Surat 8 ayat 17. Bentar ya. Ini lebih sadis lagi Le daripada menyesatkan ini. Ya. Surat 8 jadi di situ ayat Allah mereka itu pembunuh. Ayat 17. Surat 8 17 coba ya. Nah ini. Maka buka kurung tutup kurung sebenarnya bukan kamu ya. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Allah melempar kecepatannya berapa itu ya? Batunya semana, berarti Allah punya tangan. Allah berbuat demikian berdasarkan mereka, ya. Dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, silakan.
Ya. Sadis loh. Jadi Allah mereka pembunuh itu. Baca dari itu. Itu intermezzo lah ya. Jadi gini lah. Ya. Aku mau coba kasih ayat-ayat yang rancu di mereka ya. Kan katanya Allah yang mereka tuh Esa. Aku mau kasih bukti kalau Allah yang mereka itu lebih dari satu. Coba buka surat 70 lah. 70. Al-Ma'arij. 70. Kan mereka selama ini ngaku tauhid tuh, Esa. Ya. Kita coba analisis ya bareng-bareng lah. 70 ayat. Ayat 40. 40. Kita analisis bareng-bareng ya, Le. Siap. Ini. Maka Ya, aku coba bersumpah baca, Le. demi maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Ya. Oke, gini Le. Itu bahasa Arabnya sebenarnya itu birabi. Ya. Bacanya itu birabi. Bi itu bukan demi, Le. Itu dengan. Mereka salah terjemahan itu dengan. Jadi begini, kalau diganti demi itu dengan kata dengan berarti maka aku bersumpah. Akunya itu siapa? Coba. Allah kan? Ya. Aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Udah, artinya ada Allah satu bersumpah dengan Tuhan, ya. Ada dua di situ, dua pribadi ya. Siap. Terus di kalimat terakhirnya sesungguhnya kami. Dia pakai kata kami. Kami itu berarti aku yang tadi dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat gitu loh. Makanya aku bilang lebih dari satu Allah mereka kalau begitu. Gitu. Itu hancur loh. Mereka terjemahannya demi, tapi dan lucunya kalau mereka bilang kami itu bisa jadi Tuhan dengan malaikat, Tuhan malaikat dengan nabi yang dengan nabi, lah. Betul ya. Iya. Kalau di sini sudah jelas ya. Udah jelas, betul ya. Iya. Kalau ini mereka udah nggak bisa utapi lagi. Itu terjemahannya demi, harusnya itu dengan itu lah, birabi. Rabi itu kan Tuhan, bi itu dengan bahasa Arab. Ya, kalau dibuat sebentar. Kalau dibuat kaminya di sini dengan malaikat, ya nggak mungkinlah malaikat mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Betul. Yang mengatur itu kan Tuhan. Iya. Betul. Itu buktinya kalau Allah mereka itu nggak esa, ya. Berarti terus yang kedua ada yang berarti boleh kita katakan jangan berkecil hati. Itu buktinya yang rancu ya. Ya. Oke. Lah coba buka ini aku tunjukin ya. Katanya kan Allah mereka itu tidak berwujud ya, gitu ya, Le. Tidak berwujud kan Allahnya mereka kan. Ini aku kasih bukti kalau Allahnya mereka itu berwujud, Le. Lah coba buka hadis. Ya. Kasih link lah, kasih link langsung. Kasih link aku saja bisa share link ini lah. Nanti out pula pakai HP aku. Baca aja. Aku baca aja ya. Itu ada di hadis sahih. Ini sahih ya. Sahih Muslim 4 ayat 4731. Ini ditulis sama Abu Hurairah. Ya. Kira-kira bunyinya begini lah. Ini dia perikopnya judulnya itu karangan memukul wajah. Jadi mereka ini dilarang memukul wajah. Jadi begini, berantem sesama muslim bisa, cuman jangan pukul wajah. Kenapa? Karena Adam diciptakan Allah sesuai gambar dan bentuk wajahnya. Itu kalimat intinya lah. Jadi Adam itu diciptakan Allah sesuai gambar dan bentuk wajahnya. Wajahnya Allah. Berarti logikanya Allah mereka punya gambar dan bentuk gitu lah kira-kira. Ya. Dan satu lagi, mereka nggak boleh jadi petinju. Betul. Nggak bisa mukul wajah kan? Iya. Wah, kalau petinju kalah orang itu nggak bisa mukul wajah terus. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau menunjukkan buktinya Allah mereka itu punya wujud, inilah ada hadis sahih juga. Ini Al-Bukhari nomor 2829. Itu kitab jihad itu. Jadi izinnya di sini, perikopnya mereka itu bagaimana mengajarkan Islam pada anak kecil. Di situ disebutkan Ad-Dajjal. Ad-Dajjal itu awar katanya. Awar ya, ada bahasa Arabnya awar. Awar itu artinya buta sebelah matanya. Dan Allah tidaklah buta sebelah, artinya matanya ada dua, normal gitu loh. Iya. Begitu lah. Itu lucu berasa, rancu benar ini hadisnya ini. Ya, ini dipertajam lagi dengan hadis Ibnu Majah, ya. Jadi Dajjal itu mirip rabimu, mirip Tuhanmu katanya. Apa itu miripnya? Dajjal matanya buta satu, Allah tidak buta matanya katanya. Artinya ada matanya gitu loh, dua lah. Ya. Nah ini berapa rancu benar ini.
Ini rancu bener. Oke, terus berikutnya ini Le. Ada satu lagi. Le buka coba surat 2. Tar, surah 2 ya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 238. Surah 2 ayat 38. 238 Le. Sebentar, 238 jauh nih. Ya. Bentar ya, 238. Aku suka lihat yang rancu-rancu begini di ayat mereka nih, lucu kerasa. Bentar ya. 238. Ya. Bentar, 3, 4, 5, 36. 7, 38. Peliharalah semua salat dan salat wusta. Dan laksanakan salat karena Allah dengan khusyuk. Ya, silakan. Oke, gini ya. Jadi kita bisa buktiin. Mereka kan selalu selama ini bilang Alkitab itu banyak yang dikorup ininya. Ini juga mereka dikorup ini ayatnya. Jadi gini lah. Itu kan dia bilang di situ peliharalah salat dan salat wusta. Ada 2 ya. Kalau nanti lah bisa buka hadis Tirmizi, yaitu juga sahih itu, ya. Ayat 2908 di situ dibilang itu Siti Aisyah yang ngomong langsung loh. Siti Aisyah ngomong bilang pelihara salat wusta dan salat asar. Jadi ada 3 Le. Asarnya mereka hilangin di Quran. Harusnya ada salat asar Le. Itu mereka korup, nggak tahu yang mana yang benar. Quran yang benar atau hadisnya yang benar. Itu hadis Tirmizi itu 2908. Itu lucu loh. Dan itu juga dipertegas sama hadis Aisyah namanya Le. Ya ini ditulis sama Imam Maliki. Ya. Muwatta Maliki itu nomor 283. Itu juga sama Le. Salatnya itu salat wusta sama salat asar. Ada 3. Tapi di Quran cuma 2. Mereka korupsi itu. Nggak tahu yang mana yang benar patokannya. Itu aja Le. Makasih banyak Le. Oke. Terima kasih. Ada pula istilah korupsi ya. Aduh, nanti ditangkap KPK lah kalau korupsi ini. Sastro Meong, halo Sastro Meong, silakan Sastro. Mikrofonnya dihidupkan Bu Sastro Meong. Waktunya. Terima kasih waktunya. Lah ini untuk menanggapi Kenarok Pekok itu loh, tampilkan Ulangan 33 ayat 1 dan 2 Bang. Bangunan berpikirnya Kenarok Pekok. Ulangan berapa? Ulangan 33 ayat. Ayo. 1 dan 2 sampai 3. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum mati. Dan berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Api yang menyala. Terus? Halo? Oke, tahan dulu. Lah, itu tadi kan Kenarok ngemis di situ Bang. Padahal ini berkat Musa, berkat abdi Allah itu kepada orang Israel, bukan yang lain. Siap. Terus berkatalah ya Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ini bukan dikatakan Tuhan akan datang loh, tapi Tuhan datang. Ya. Betul. Ini kayak Kenarokan pekok banget ini. Pekok piye? Kan ini masalah kejadian ini sudah terjadi gitu loh. Ini bukan nubuatan. Ya. Karena demonstrasi mujizat ini sudah terjadi dan dialami oleh suku-suku Israel. Ya. Jadi kalau Kenaro ambil ini itu salah alamat itu. Itu kelihatan bangunan berpikir yang gimana ya, kekanak-kanakan gitu loh. Siap. Cocok mologi. Dan untuk dia ambil di Ulangan itu jangan dikatakan kalau Musa kawin, Muhammad kawin, nggak gitu. Saya pun kawin, Saddam Hussein kawin, perang. Harusnya yang spesifik. Iya. Harus yang spesifik. Waktu Musa kecil, anak-anak ada pembunuhan. Waktu Yesus ada kecil,
Waktu Kenaro apa ada yang dibunuh? Musa menyingkir ke Mesir, Yesus pun ke Mesir. Iya. Itu waktu Zainab dan Said cerai, apa ada anak kecil yang dibuang ke Mesir? Nggak ada kan? Nggak ada. Oke, gitu aja. Nggak, pertanyaannya Bang. Untuk Abang, pertanyaannya, waktu Zainab dan Said cerai umur berapa ya? Itu masih cantik nggak ya? Nggak tahu lagu tuh. Nggak tahu? Nggak tahu kenapa. Itu pakai talak 3 apa talak 4 gitu nggak tahu Bang jenengan? Melalui SMS mungkin nggak? Nggak tahu ya. Ya terima kasih Bang. Gusti Yesus berkahi. Ya, terima kasih Sastro Mio. Aku kalau ditanya-tanya gitu, harusnya kepada mereka aku tanya. Kalau kepada aku kan tidak ada urusan. Kalau mereka, habis itu baru ku bantailah dengan pertanyaan berikutnya. Kawan-kawan, karena sudah 1,5 jam dan masih banyak yang ngantri ya. Maaf ya kawan-kawannya, saya harus izin dulu kawan. Dari jam 9 dan orang gereja udah pulang semua ya. Kita jumpa esok hari dengan bahasan yang lebih membuat hati mereka gundah gulanau. Ya, kayak kata siapa tadi, ya bersabarlah ya kan. Apa boleh buat? Ya, memang begitulah keadaannya. Kalian akan jadi pengemis seumur hidup kalian. Ya, dalam beragama ini kalian jadi pengemis. Kalau nggak jadi pengemis, kalian nggak senang. Bukan kami yang membuat kalian pengemis. Kalian sendiri yang meminta dan merelakan diri jadi pengemis. Bible itu silakan dibuka, silakan dibaca, silakan bahas sesuka hatimu. Tetapi agar kau dapat yang benar, aja orang Kristen masuk. Nah, kan gini. Kayak aku kan ku ajak orang Muslim, tapi nggak berani. Hanya dia nyerocos di komentar, ya kan? Itulah yang terjadi. Oke kawan-kawan, sekian dulu ya. Maaf ya semua Pak Toyib, keluarga Murtadin, Putra, sama Airik Bowling dan lain-lain ya. Kita jumpa lagi esok hari. Saya harus rajin belajar mengatur waktu. Sekian dan terima kasih. Salam sang debater. Sampai jumpa.